Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah konten yang berupa kajian ide. Jadi ini adalah sebuah kajian yang berupa ide yang berasal dari saya sendiri, yang suatu saat ingin saya wujudkan dalam kehidupan nyata sehingga bisa bermanfaat bagi umat manusia di seluruh dunia. Baik, bahasan kali ini tentang metode cepat dan efektif untuk pengajaran bahasa asing menggunakan 3T. Si secara simple, efektif, efisien, 3 kali lebih cepat, 3 kali lebih efektif dan 3 kali lebih fokus, oleh Heriat Hidayat SPD. Langsung saja kita nikmati. Kita bicara teori dan proses. Jadi apa itu 3T? Lihat gambar. Ada 3 buah lingkaran, ada 3 buah kata kunci, ada 3T-nya di tengah-tengah. Sebelum saya bahas satu persatu, kita putar dulu sebanyak 3 kali, karena lingkaran itu sifat dasarnya melingkar dan berputar. Baik, kita buktikan. Iya, kita putar ulang. Belum puas, kita putar lagi. Things and telling, itulah 3T, hasil dari penggabungan, pengintegrasian 3 unsur atau 3 elemen menjadi satu. Mulai dari think, imagine, feel, record. Jadi di sini saya menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris biar keren, super keren. Dalam think, kita berarti berpikir menggunakan pikiran yang ada di otak kita. Isinya mengimajinasikan, merasakan, mencatat, dan lain sebagainya. Kalau kita simpan adanya di otak dan hati, ini adalah kunci masuknya untuk mempelajari segala sesuatu. Jadi kita gunakan hati dan pikiran kita dan hati kita aktifkan, kita onkan. Jadi mulai kita berpikir, mengimajinasikan, membayangkan, merasakan, merekam, baru apa yang kita pikirkan kita fokuskan ke satu hal, yaitu things, benda. Jadi kita belajar benda nyata ya, yang bisa kita
sentuh, bisa kita lihat, bisa kita dengar dan lain sebagainya, yang berupa sense indera. Jadi kita menyentuh, melihat, mendengar dan lain sebagainya itu menggunakan indera pendengaran, penglihatan, raba dan sebagainya, menggunakan indera yang ada, bukan indera keenam. Jadi indera ya kita gunakan di sini. Berikutnya ke telling, menceritakan, mengatakan, mengungkapkan, mengekspresikan. Berarti di sini proses berkomunikasi, communicating, diskusi, opini, memberikan opini dan lain sebagainya. Baik. Dalam aspek telling berarti ada aspek sosial ya, aspek bahasa dan kecerdasan majemuk. Di sini kecerdasan yang melibatkan semua kecerdasan ya, kecerdasan pikiran, emosi, perasaan ya, dan bahasa, matematis, sosial ya. Berikutnya langsung kita ke pokok persoalan, alir dan prosesnya. Lihat masih berupa 3 buah lingkaran yang berpaduan dengan warna-warni. Sekarang sudah merangkai sebuah kalimat atau tagline atau moto yang mempunyai makna. Dari proses ketiganya kita beri makna ya, kita munculkan semuanya menjadi satu dengan sebuah kalimat, think a thing and tell it. Pikirkanlah sebuah benda dan ceritakan. Jadi alur prosesnya seperti ini ya. Setelah kita berpikir, apa yang kita pikirkan kita fokuskan ke thingsnya, bendanya kita ceritakan. Setelah kita ceritakan, kita praktekkan, kita ingat, kita ulang dan seterusnya. Ini prosesnya. Kita kembali ke berpikir lagi, think lagi ya, proses penginderaan lagi, proses anchoring di sini. Setelah proses penginderaan, di sini kita penjangkaran. Penjangkaran itu memfokuskan terhadap satu hal yang merepresentasikan, menyimbolkan, mewakilkan yang kita pelajari. Kalau bahasa ya unsur bahasa itu masuk kosakata di sana ya. Dengan proses anchoringnya ini adalah penjangkaran, memfokuskan kepada benda tadi untuk mengingat, merekam, menyimpan informasi ya biar masuk dalam pikiran tadi, dalam imajinasi tadi. Ya, kita kunci di sini. Jadi think ini pengunci. Kalau ini pikiran, hati, pembuka kunci tadi ya. Kalau sudah ya kita buka telling, kita buka prosesnya, prakteknya, pengungkapannya ya, penggunaannya ya. Berarti inilah alur prosesnya. Setelah proses praktik langsung ke penerapan, contoh aplikasi. Jadi saya tidak bertele-tele dalam menyajikan sebuah ide ya. Contoh aplikasi break a class. Setelah itu good job. Apa maknanya?
Setiap orang yang melihat slide ini akan melihat berpikir kan tadi, melihat, mendengar suara saya, maksud saya melihat benda, thing ini apa coba, nyata ini, kelihatan ini dikunci, pengunci, tertuju ke benda. Ceritakan, ini ilmu alamiah, ini naluri seperti itu. Kalau kita belajar dengan ilmu naluri, cepat kita masuk, cepat terekam, cepat tersimpan, cepat pintar. Jadi ilmu itu nggak usah bertele-tele. Ini adalah ilmu bahasa, ilmu praktis, dan metode ini 3T ini untuk secepatnya kita menggunakan bahasa sehari-hari nantinya ya, untuk penggunaan komunikasi sehari-hari yang sederhana dulu sebelum menuju tingkat kompleks. Kita kuasai dulu tingkat yang sederhana dan rumus dasarnya seperti ini. Baik, adalah break a glass, break. Bisa juga kita ganti kata break ini dengan see a glass, lihat sebuah gelas ya. Hold a glass, pegang sebuah gelas, gelasnya ada, dipegang, nyata. Nah, di sini ada dua kata, misalnya kata kerja, memecahkan, dan gelas, benda. Nanti ini disampaikan pada minimal diri sendiri lah, diceritakannya ya. Kadang kita belajar bahasa nggak berani bercerita, padahal untuk bercerita kepada sendiri saja itu gampang, tinggal ngomong, kita jawab sendiri, asal belajar nggak masalah. Belajar untuk diri sendiri, dengan diri sendiri bisa, setelah itu kembangkan dengan orang lain. Pecahkan sebuah gelas, bagaimana bunyinya? Pasti kedengaran. Nah, ini pengunci di suatu pembelajaran, misalnya langsung bawa gelasnya, pecahkan langsung bila memungkinkan ya. Ini sebagai ilustrasi saja. Setelah itu good job, bagus, hebat, kita berikan pujian. Jadi di sini ada 2 proses dan 3 langkah ya prosesnya. Seperti ini ya langkahnya. Langkah pertama ya pecahkan ya masalah, ilmu, pembahasan. Kita harus bisa memecahkan, menggali di sini, mengambil, merangkai kembali pecahan tersebut, atau bila perlu membuat kembali walaupun enggak sama persis ya. Langkah kedua, translate, karena ini bahasa, ada proses pengalihan ya, pentransferan, kita transfer ke dalam bahasa yang sedang kita pelajari, bahasa sasaran. Misalnya kalau kita orang Indonesia belajar bahasa Inggris atau bahasa asing misalnya, kita terjemahkan ya. Terakhir kita praktekkan ya, apa yang sudah kita pelajari ya. Nah, perhatikan sini, gelas sudah dipecahkan, maka inilah pecahan-pecahannya. Contoh, ini adalah gelas ya. Kita ngomong aja seperti ini sudah ada unsur bahasa. Misalnya it is a glass ya. Apa gelas bahasa Inggrisnya ya, it is. Nah, saya memegang gelas, ini salah ya, ini nggak masalah, ini sebagai humor saja, sengaja saya tulis K bukan G, karena dalam belajar bahasa kita harus meramu ya, meracik kata-kata. Saya memegang gelas, tidak mungkin ya, yang mungkin memegang gelas. Nah, di sini ada kata kerja, memegang apa ya, kita belajar nanti langsung ingat gelas dipegang, hold misalnya. Oh iya, kita
tahu memegang. Terus kalau kita haus, kita fokus ke gelas, berarti minum segelas air. Kalau kita haus, ingatnya gelas tadi, air. Kita ingat dalam belajar bahasa, oh iya waktu itu saya belajar haus apa, belajar air apa, segelas air apa. Di sini ada ukurannya. Jadi dalam satu benda ini kita belajar semua tentang ukurannya, tentang kata kerja, kata benda, keterangan tempat, ya, pendengarannya, ilmu sosialnya, terus dikembangkan, ya, dirangkai, dipecahkan misterinya dari sebuah gelas. Jadi di sini kita melibatkan, ya, antara unsur yang sudah kita pelajari tadi, ya, termasuk kecerdasan majemuk, kecerdasan yang multi tadi, ya, kita libatkan di sini biar cepat menangkap. Kecerdasan menggambar misalnya, visual, berarti kita visualisasikan. Kecerdasan misalnya musikal, kita buat misalnya sebuah lagu atau musik yang berhubungan dengan gelas. Teng jualan apa, minuman misalnya kita bakat di bidang, ya, matematis, tinggal kita isi gelas ini dengan setengah air, ya, setengah gelas, berarti setengah tambah setengah gelas menghasilkan apa, ya. Itulah proses pemecahannya, ya. Kita rangkai dengan 5W plus 1H, apa, bagaimana, di mana, ya, kenapa, dan seterusnya. Jadi di sini ada proses yang mempercepat pembelajaran itu biar masuk, dan ada proses untuk merekamnya, ya, menguncinya dengan sebuah benda dan menceritakannya kembali. Cukup satu benda, tapi unsur bahasanya kita masukkan, ini cepat menangkap pelajaran. Itu sebagai contoh aplikasi. Terakhir, selamat, Anda sudah berhasil memecahkan 3T. Jadi apa 3T itu? Saya singkat dengan sebuah kalimat unik dan menarik, yaitu think a thing and tell it. Pikirkanlah sebuah benda dan ceritakan. Sekali lagi, pikirkanlah sebuah benda dan cerita. Bagaimana penyajian saya ini? Apakah biasa, menarik, atau luar biasa menarik? Silahkan Anda berikan penilaian menurut hati nurani Anda. Saya hanya menggebrak, memecahkan gelas. Mudah-mudahan satu buah gelas pecah kita bisa membeli ribuan bahkan jutaan gelas lagi. Ada hikmahnya yang kita pelajari dari sebuah gelas yang pecah. Kita belajar kehati-hatian, ya, jangan sampai kita sembrono dalam hidup. Kita belajar, ya, menggunakan gelas sesuai kegunaannya. Banyak hal yang kita pelajari. Ingat-ingat dengan kata ini sampai kalian bisa mempraktekannya, ya, mengingatnya, dan insya Allah berhasil, ya. Semoga apa yang saya sajikan bermanfaat. Silakan berkomentar di kolom komentar. Komentar Anda adalah masukan buat saya untuk lebih baik lagi.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.